Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik langkah panjang pencarian spiritual, ada sesuatu yang jarang disadari oleh para pencari Tuhan, sebuah jebakan yang tak terlihat, namun sangat nyata dampaknya. Ia tidak muncul dalam bentuk dosa besar yang jelas terlihat, tidak pula datang sebagai godaan dunia yang kasar dan terang-terangan. Jebakan ini halus, lembut, dan seringkali justru terasa seperti kebaikan. Banyak pencari Tuhan berhenti bukan karena mereka malas, bukan karena mereka tidak bersungguh-sungguh, melainkan karena mereka terperangkap oleh sesuatu yang mereka kira sebagai cahaya, padahal sesungguhnya adalah tirai. Pernahkah kamu bertanya, mengapa begitu banyak orang yang memulai perjalanan makrifat dengan semangat yang menyala, dengan niat yang tampak tulus, namun perlahan menghilang di tengah jalan? Mereka rajin beribadah, tekun berzikir, bersungguh-sungguh mencari, namun entah mengapa tidak pernah benar-benar sampai. Hari ini, rahasia itu perlu dibongkar, bukan untuk menghakimi siapapun, tetapi agar kita tidak jatuh ke lubang yang sama. Penghalang terbesar menuju Allah seringkali bukanlah dosa yang kasat mata, melainkan ria yang tersembunyi, kebanggaan batin, dan ilusi rasa. Ria yang tidak lagi mencari pujian manusia, tetapi pujian dari bayangan diri sendiri. Kebanggaan yang tidak diucapkan, tetapi tumbuh diam-diam di dalam dada. Ilusi rasa yang membuat seseorang merasa telah dekat, telah dipilih, telah diberi keistimewaan. Banyak orang mengira bahwa bahaya terbesar di jalan spiritual adalah godaan dunia, harta, tahta, dan syahwat. Padahal bagi para pencari Tuhan, godaan yang paling mematikan justru datang setelah dunia mulai ditinggalkan. Ketika seseorang sudah tidak lagi tertarik pada pujian manusia, setan tidak berhenti bekerja. Ia hanya mengganti strategi. Ia masuk ke dalam wilayah yang lebih halus, wilayah rasa, wilayah kesalehan, wilayah spiritual. Di titik inilah banyak yang tersandung. Ketika seorang hamba mulai melangkah menuju makrifat, godaan tidak lagi datang dari luar dirinya, tetapi dari dalam. Ego tidak lagi tampil sebagai kesombongan kasar, tetapi menyamar sebagai kerinduan kepada Tuhan. Nafsu tidak lagi berbicara dengan bahasa dunia, tetapi dengan bahasa langit. Ia berkata, "Aku ingin dekat dengan Allah," padahal yang ia inginkan adalah rasa dekat itu sendiri. Banyak yang memasuki dunia makrifat dengan semangat yang menggebu-gebu. Mereka meninggalkan kebisingan dunia, memilih jalan sunyi, memperbanyak ibadah dan halwa. Namun belum sempat melangkah jauh, mereka tersesat dalam labirin rasa. Mereka mulai bangga terhadap amal dan pencapaian batinnya. Mereka merasa berbeda. Mereka merasa lebih dalam. Dan tanpa disadari, disitulah jebakan itu bekerja. Syaitan tidak hanya menggoda orang-orang yang lalai. Ia juga mengintai mereka yang sedang bersujud, yang khusyuk, yang tampak suci. Ia menunggu celah kesombongan tersembunyi di balik ibadah yang tampak indah. Ketika celah itu terbuka, meski hanya sedikit, ia masuk dan memperluasnya perlahan. Inilah ranjau tersembunyi yang menjatuhkan banyak penempuh jalan rohani. Seseorang merasa telah sampai, padahal yang sampai hanyalah anggapan dirinya. Ia mengira telah mengenal Allah, padahal yang ia kenal hanyalah cermin dirinya sendiri yang dibingkai oleh rasa istimewa. Dan selama cermin itu masih dipuja, wajah Allah tidak akan pernah benar-benar terlihat. Jalan makrifat bukanlah jalan yang ramai oleh sorak-sorai, bukan pula tempat berkumpulnya pujian dan sanjungan. Ia tidak dipenuhi tepuk tangan, tidak diterangi lampu pengakuan manusia, dan tidak menawarkan rasa istimewa di hadapan makhluk. Jalan ini adalah jalan sunyi, jalan yang sering hanya dipilih oleh mereka yang telah lelah mengejar dunia dan mulai curiga terhadap imbalan akhirat yang dibungkus oleh kepentingan diri. Namun justru di kesunyian inilah ego menemukan cara paling halus untuk bertahan hidup. Banyak orang mengira bahwa ketika dunia telah ditinggalkan, ketika pujian manusia tidak lagi dicari, maka ego pun telah mati. Padahal ego tidak mati hanya karena pakaian luarnya diganti. Ia hanya berpindah rumah. Dari rumah dunia, ia masuk ke rumah ibadah. Dari bahasa ambisi, ia berubah menjadi bahasa kerinduan kepada Tuhan. Dari kesombongan lahiriah,
Ia menjelma menjadi kesombongan batin. Di titik inilah banyak penempuh jalan makrifat tersandung. Ketika seorang hamba mulai melangkah menuju pengenalan kepada Allah, godaan tidak lagi datang dari luar. Tidak ada lagi bisikan untuk mengejar harta atau kedudukan. Godaan datang dari dalam dirinya sendiri, dari ego yang menyamar sebagai cinta kepada Tuhan. Ego itu berbisik, "Aku rindu kepadanya," padahal yang ia rindukan adalah rasa rindu itu sendiri. Jalan sunyi menggoda ego karena di sana hampir tidak ada yang mengoreksi. Tidak ada keramaian yang menilai, tidak ada standar sosial yang membatasi. Seseorang bisa merasa sangat suci tanpa ada satu pun manusia yang memujinya. Ia bisa merasa sangat dekat dengan Allah tanpa ada saksi selain perasaannya sendiri. Dan justru karena tidak ada pembanding, rasa itu tumbuh tanpa disadari. Banyak yang memasuki dunia makrifat dengan semangat yang menggebu. Mereka rajin berzikir, memperbanyak halwat, menangis dalam doa, dan merasa jiwanya semakin lembut. Semua itu pada dasarnya adalah karunia. Namun karunia yang tidak dijaga dengan kejujuran batin dapat berubah menjadi ujian. Perlahan, rasa bangga mulai tumbuh. Bukan bangga yang diucapkan, tetapi bangga yang berbisik, "Aku berbeda dari kebanyakan orang." Disinilah labirin rasa mulai terbentuk. Seseorang tidak lagi tersesat karena dosa, tetapi karena merasa telah selamat. Ia tidak jatuh karena lalai, tetapi karena merasa khusyuk. Ia tidak tergelincir karena dunia, tetapi karena meninggalkan dunia dengan perasaan istimewa. Ia merasa telah memasuki wilayah yang tidak dimasuki oleh orang lain, dan rasa itu menjadi makanan bagi ego. Syaitan tidak hanya menggoda orang-orang yang lalai dan tenggelam dalam maksiat. Ia juga mengintai mereka yang sedang bersujud, yang terlihat khusyuk, yang menangis dalam zikir. Ia menunggu momen ketika kesombongan tersembunyi muncul di balik ibadah yang tampak suci. Ia tahu bahwa satu rasa bangga yang halus bisa merusak perjalanan yang panjang. Ranjau terbesar di jalan rohani bukanlah ketika seseorang berbuat dosa, tetapi ketika ia merasa telah sampai. Ketika ia merasa bahwa kesuciannya adalah miliknya, bahwa kedekatannya adalah hasil usahanya. Padahal yang ia rasakan belum tentu kedekatan, bisa jadi hanya pantulan dari dirinya sendiri. Ia mengira telah mengenal Allah, padahal yang ia kenal hanyalah bayangan dirinya yang sedang beribadah. Cermin batin menjadi semakin licin ketika dibingkai oleh rasa istimewa. Seseorang mulai melihat dirinya sebagai orang yang telah diberi cahaya, telah dibukakan tabir, telah menapaki jalan khusus. Dan selama ia masih memandang dirinya di dalam cermin itu, wajah Allah tetap tertutup oleh pantulan ego. Jalan sunyi seharusnya meluruhkan diri, bukan menegaskannya. Namun tanpa kejujuran yang tajam, kesunyian justru menjadi tempat ego memperhalus bentuknya. Ia tidak lagi berkata, "Aku hebat," tetapi berkata, "Aku hanyalah hamba yang hina," sambil diam-diam menikmati rasa kerendahan itu. Inilah godaan yang paling sulit dikenali, karena ia tampak seperti kebajikan. Makrifat menuntut kewaspadaan yang terus-menerus. Bukan hanya terhadap dosa yang tampak, tetapi terhadap kesucian yang terasa. Sebab di jalan sunyi ini, yang paling sering menyesatkan bukanlah langkah yang salah, melainkan rasa yang terasa benar. Di titik tertentu dalam perjalanan makrifat, bahaya tidak lagi datang dalam bentuk pamer yang kasar dan mudah dikenali. Ia tidak muncul sebagai keinginan dipuji manusia, tidak pula tampil sebagai kesombongan yang terang-terangan. Bahaya itu berubah rupa menjadi sesuatu yang sangat halus, ria batin. Ia bersembunyi jauh di dalam lapisan terdalam kesadaran, sulit dideteksi, dan seringkali justru terasa seperti ketulusan. Ria batin bukan lagi pamer kepada manusia, melainkan pamer kepada bayangan ketuhanan yang dibentuk oleh ego spiritual. Seseorang tidak lagi ingin dilihat orang lain sebagai orang saleh, tetapi ingin merasakan dirinya sendiri sebagai hamba yang istimewa. Ia menikmati kesadaran bahwa dirinya sedang berada di jalan yang benar, sedang dekat dengan Allah, sedang menempuh jalan yang tidak ditempuh oleh kebanyakan manusia. Dan disitulah racun itu bekerja.
Makrifat sering disalahpahami sebagai akumulasi pengalaman batin. Seolah-olah semakin sering seseorang menangis dalam zikir, semakin halus rasa yang ia alami, semakin dalam pemahamannya tentang rahasia huruf dan nama-nama Allah, maka semakin tinggi pula kedudukannya. Padahal makrifat tidak pernah berbicara tentang seberapa banyak pengalaman yang dimiliki, melainkan tentang seberapa luruh rasa memiliki itu sendiri. Makrifat adalah tentang hilangnya aku dalam pandangan terhadap yang maha ada. Tentang runtuhnya klaim, lenyapnya kepemilikan, dan hancurnya rasa istimewa. Selama seseorang masih ingin terlihat, bahkan hanya di hadapan dirinya sendiri, sebagai orang yang dekat dengan Tuhan, maka jarak itu sejatinya belum terhapus. Masih ada celah halus tempat ego bersembunyi. Disinilah banyak penempuh jalan makrifat tergelincir. Ada yang menjadikan makrifat sebagai identitas. Ia merasa berbeda, merasa lebih dalam, merasa telah mencapai tingkatan tertentu. Ia tidak mengucapkannya dengan lisan, tetapi ia membangunnya dalam batin. Ia memandang dirinya sebagai bagian dari kelompok kecil yang terpilih, yang telah mengerti, sementara yang lain masih berada di permukaan. Padahal orang-orang yang benar-benar mengenal Allah justru merasa malu untuk berkata bahwa dirinya telah mengenalnya. Mereka sadar bahwa setiap detik yang mereka jalani masih dikelilingi oleh tirai-tirai batin yang belum tersingkap seluruhnya. Kesadaran ini membuat mereka merendah, bukan berpura-pura rendah, tetapi benar-benar merasa kecil di hadapan keagungannya. Para wali Allah, meskipun telah menyaksikan cahaya di balik hijab, berjalan di bumi dengan kepala tertunduk. Mereka menjauh dari keramaian bukan karena membenci manusia, tetapi karena takut amal batin mereka dirusak oleh pujian. Mereka tahu bahwa satu pujian bisa mencuri cahaya zikir berhari-hari. Satu tepuk tangan bisa menghapus rasa hina diri yang dipupuk dalam halwat yang panjang. Ria batin jauh lebih berbahaya daripada ria lahiriah. Ia tidak tampak dalam lisan, tidak pula terlihat dalam gerak tubuh. Ia hadir sebagai kilatan tipis dalam kesadaran hati, hampir tak terdeteksi. Seseorang bisa berkata, semua ini karena Allah, namun jauh di dalam batinnya ia merasa bangga karena telah berhasil mendekat kepadanya. Kebanggaan inilah yang menjadi tirai paling halus. Banyak orang tenggelam dalam ria rohani namun tetap merasa dirinya ikhlas. Ia terseret oleh kebutuhan untuk diakui, meski tidak secara terbuka. Ia senang jika orang lain melihatnya tekun dalam ibadah, menyebut-nyebut kebiasaan zikir malamnya, atau menampilkan kerendahan hati yang sejatinya adalah bentuk baru dari kesombongan spiritual. Ria seperti ini bukan hanya menjauhkan seseorang dari Allah, tetapi juga membuatnya merasa telah sampai, padahal ia masih jauh dari pintu. Para ahli makrifat tidak sibuk menunjukkan makamnya. Mereka tidak menceritakan perjalanan rohaninya kepada halayak, apalagi menjadikannya bahan perbincangan. Mereka tahu bahwa ketika pengalaman batin diumbar, nilainya berkurang, bahkan bisa hilang sama sekali jika tidak disertai rasa takut kepada Allah. Mereka menyembunyikan rasa kedekatan itu lebih dalam daripada menyembunyikan dosa. Bukan karena takut kehilangan pujian, tetapi karena mereka tahu bahwa keikhlasan adalah cahaya yang hanya hidup dalam kesunyian. Dan di sanalah makrifat terus dijaga, bukan dengan klaim, tetapi dengan kehancuran rasa diri yang tak pernah selesai. Pada tahap ini, perjalanan makrifat memasuki wilayah yang sangat licin. Jika sebelumnya ego bersembunyi di balik kesunyian dan identitas spiritual, kini ia bersemayam di dalam amal dan rasa. Sesuatu yang pada awalnya adalah jalan menuju Allah, perlahan dapat berubah menjadi berhala yang tak disadari. Bukan berhala berupa patung, melainkan berhala batin yang dipuja dalam diam. Amal ibadah adalah kendaraan, bukan tujuan. Ia adalah sarana untuk mendekat, bukan sesuatu yang pantas disandari sebagai identitas. Namun banyak penempuh jalan rohani mulai menggantungkan rasa aman dan harga dirinya pada amal itu sendiri. Ia merasa tenang karena banyak berzikir, merasa kuat karena istiqomah, merasa dekat karena rajin beribadah. Tanpa disadari, amal yang seharusnya menghantarkan kepada Allah justru menjadi penghalang paling halus.
Ketika seseorang mulai mencintai amalnya lebih daripada Allah yang disembah melalui amal itu, maka ia telah bergeser. Amal berubah dari jembatan menjadi tembok. Rasa kusyuk, yang semestinya hanya mampir sejenak sebagai anugerah, dijadikan ukuran kedekatan. Padahal rasa bukanlah bukti, ia hanya bayangan. Allah tidak terikat oleh rasa yang hadir di dalam dada hambanya. Banyak orang kecewa dalam ibadah bukan karena Allah menjauh, tetapi karena rasa yang mereka harapkan tidak datang. Mereka marah ketika zikir terasa kering, ketika solat terasa hampa, ketika doa tidak lagi disertai tangis. Kekecewaan ini mengungkapkan satu hal, tanpa disadari mereka telah menjadikan rasa sebagai tujuan. Dan ketika tujuan itu hilang, semangat pun runtuh. Disinilah berhala halus mulai terbentuk. Berhala itu bukan berupa patung yang disembah, melainkan perasaan tertentu yang ingin terus dihadirkan. Ketika rasa itu datang, seseorang merasa dekat dengan Allah. Ketika rasa itu pergi, ia merasa ditinggalkan. Seakan-akan kehadiran Allah bisa diukur dengan getaran emosi dan kelembutan perasaan. Padahal Allah lebih dekat daripada rasa apapun yang bisa dirasakan. Para penempuh jalan makrifat yang matang memahami bahwa amal tidak selalu disertai rasa. Kadang Allah memberi rasa manis untuk menguatkan langkah, kadang Allah menarik rasa itu untuk membersihkan niat. Jika seseorang hanya mau berjalan ketika rasa itu ada, maka ia sedang berjalan bersama nafsunya, bukan bersama keikhlasan. Berhala halus juga muncul ketika seseorang merasa amalnya adalah miliknya. Ia lupa bahwa kemampuan untuk beribadah, kekuatan untuk istiqomah, bahkan keinginan untuk mendekat, semuanya adalah pemberian Allah. Ketika amal dinisbatkan kepada diri sendiri, lahirlah klaim halus, "Aku telah melakukan ini, aku telah mencapai itu." Klaim inilah yang mengeraskan hijab antara hamba dan Tuhannya. Orang-orang yang benar-benar arif justru merasa amalnya selalu kurang. Bukan karena meremehkan ibadah, tetapi karena mereka menyaksikan keagungan Allah yang tak mungkin dibalas oleh amal sekecil apapun. Mereka tidak bergantung pada rasa nikmat ibadah, tidak pula terguncang oleh kekeringannya. Mereka beribadah karena Allah layak disembah, bukan karena rasa yang muncul darinya. Amal yang bebas dari berhala halus adalah amal yang dilakukan dalam keadaan menyerah. Ia dilakukan tanpa tuntutan rasa, tanpa perhitungan hasil, tanpa klaim kedekatan. Amal seperti ini sunyi dari kebanggaan dan ramai oleh kepasrahan. Di dalamnya tidak ada aku yang merasa berbuat, yang ada hanyalah hamba yang dituntun untuk taat. Namun mencapai titik ini bukan perkara mudah. Ego akan terus mencoba menyusup, menjadikan setiap keberhasilan rohani sebagai pencapaian pribadi. Ia akan membungkus amal dengan rasa memiliki, lalu memintanya untuk dipuja. Jika tidak disadari, seseorang bisa menghabiskan hidupnya beribadah kepada amalnya sendiri. Makrifat sejati menuntut keberanian untuk menghancurkan berhala-berhala halus ini. Bukan dengan meninggalkan amal, tetapi dengan melepaskan klaim dan rasa memiliki atasnya. Amal tetap dijaga, bahkan diperindah, tetapi hati dikosongkan dari rasa bangga. Disitulah amal kembali menjadi jalan, bukan tujuan. Dan disitulah hamba mulai melangkah lebih ringan, karena yang dipikul bukan lagi dirinya sendiri, melainkan sepenuhnya diserahkan kepada Allah. Pada fase ini, perjalanan rohani memasuki titik yang paling menipu. Bukan karena godaannya kasar, tetapi justru karena ia terasa terang. Banyak penempuh jalan berhenti di sini tanpa pernah menyadarinya. Mereka mengira telah tiba, padahal baru saja tersesat di ruang antara. Inilah ilusi, sudah sampai. Sebuah jebakan yang sering datang bersama pengalaman cahaya, kelapangan, dan rasa kedekatan yang mendalam. Ketika tabir batin mulai tersibak sedikit, ketika hati merasakan ketenangan yang belum pernah dikenal sebelumnya, seseorang mudah mengira bahwa itulah puncak perjalanan. Ia merasakan keluasan, seolah-olah dunia tidak lagi mengikat. Doanya terasa ringan, zikirnya mengalir, dan batinnya dipenuhi rasa damai. Semua ini bisa jadi karunia, tetapi juga bisa menjadi ujian yang sangat halus.
Tipuan cahaya tidak selalu berarti kesesatan. Justru karena ia tampak benar, banyak orang berhenti di sana. Cahaya ini membuat seseorang merasa telah memahami hakikat, merasa telah menemukan kunci, merasa telah berada di sisi yang aman. Padahal selama masih ada rasa, aku yang mengalami. Selama masih ada kesadaran bahwa aku telah sampai, maka perjalanan sejatinya belum selesai. Ilusi ini berbahaya karena ia menenangkan ego. Ego tidak lagi gelisah, tidak lagi mencari, tidak lagi bertanya. Ia duduk nyaman di kursi kepuasan batin. Dari sini, pertumbuhan berhenti. Seseorang tidak lagi waspada terhadap dirinya sendiri, karena ia merasa telah melewati fase-fase berbahaya sebelumnya. Justru di titik inilah ego paling aman bersembunyi. Banyak orang yang terhenti pada cahaya pengalaman. Mereka menjadikan pengalaman rohani sebagai bukti kedekatan, bahkan sebagai ukuran kebenaran. Ketika orang lain tidak mengalami hal yang sama, mereka menganggapnya masih di bawah. Bukan dengan kesombongan yang diucapkan, tetapi dengan penilaian batin yang diam-diam. Penilaian inilah yang menguatkan ilusi, sudah sampai. Padahal para arif sejati memandang pengalaman batin seperti angin yang lewat. Datang tanpa diminta, pergi tanpa dikejar. Mereka tidak membangun rumah di atas cahaya, karena mereka tahu cahaya hanyalah petunjuk jalan, bukan tujuan. Jika seseorang berhenti di cahaya, ia tidak akan pernah mencapai sumber cahaya itu sendiri. Ilusi, sudah sampai, juga sering membuat seseorang kehilangan rasa takut kepada Allah. Bukan takut dalam arti gentar, tetapi rasa gentar yang melahirkan kehati-hatian. Ketika rasa ini hilang, seseorang menjadi longgar terhadap batinnya sendiri. Ia mulai merasa aman dari jebakan, padahal justru sedang berada di tengahnya. Dalam sejarah perjalanan rohani, banyak orang yang berhenti bukan karena gagal, tetapi karena merasa berhasil. Mereka tidak jatuh ke jurang dosa, tetapi tertidur di taman pengalaman. Mereka tidak meninggalkan ibadah, tetapi meninggalkan kewaspadaan. Dan ketika kewaspadaan hilang, ego perlahan mengambil alih kembali kemudi perjalanan. Cahaya yang sejati tidak membuat seseorang berhenti. Ia justru mendorong untuk semakin hancur, semakin rendah, semakin tak memiliki apa-apa. Jika sebuah pengalaman membuat seseorang merasa utuh, lengkap, dan puas, maka patut dicurigai. Karena yang sejati justru melahirkan rasa tidak layak, rasa kecil, dan rasa terus bergantung. Para wali Allah tidak pernah berkata bahwa mereka telah sampai. Bahkan ketika karamah mengalir melalui mereka, mereka tetap merasa berada di awal perjalanan. Mereka melihat setiap anugerah sebagai amanah yang bisa dicabut kapan saja. Kesadaran ini menjaga mereka dari berhenti di tengah jalan. Makrifat bukanlah garis akhir yang bisa ditandai. Ia adalah perjalanan tanpa klaim. Setiap kali seseorang merasa telah sampai, disitulah ia berhenti. Dan setiap kali ia merasa belum apa-apa, disitulah jalan kembali terbuka. Tipuan cahaya hanya bisa dilewati oleh mereka yang berani melepaskan kepuasan batin dan kembali berjalan dalam kehampaan diri. Setelah melewati ilusi cahaya dan rasa, sudah sampai, masih ada satu lapisan yang sering luput disadari, kelekatan pada ilmu, tanda, dan guru. Pada tahap ini, seseorang mungkin telah relatif bersih dari ambisi dunia, dari pencarian rasa, bahkan dari klaim pengalaman. Namun ego masih menemukan tempat berlindung yang tampak mulia. Ia bersembunyi di balik pengetahuan rohani, isyarat-isyarat batin, dan figur yang dihormati. Ilmu adalah cahaya, tetapi cahaya pun bisa membutakan jika dijadikan sandaran. Banyak penempuh jalan rohani terikat pada pemahaman tertentu, istilah tertentu, atau penafsiran tertentu tentang hakikat. Mereka merasa aman karena memiliki peta. Padahal peta bukanlah wilayah. Semakin seseorang menggenggam peta dengan erat, semakin ia lupa untuk melangkah dengan rendah hati. Ilmu yang seharusnya meluruhkan ego justru bisa menguatkannya jika dijadikan identitas. Seseorang mulai merasa unggul karena mengerti. Ia mengukur kedalaman orang lain dari kesesuaian dengan pemahamannya.
Ia lupa bahwa Allah tidak terikat oleh rumusan, tidak terpenjara oleh konsep. Ketika ilmu menjadi benteng, ia berhenti menjadi jembatan. Demikian pula dengan tanda-tanda batin. Banyak orang terikat pada mimpi, ilham, isyarat, atau kejadian-kejadian yang dianggap khusus. Setiap tanda ditafsirkan sebagai penguatan diri. Setiap isyarat dijadikan bukti bahwa jalannya benar. Padahal tanda hanyalah penunjuk sementara. Jika seseorang berhenti pada tanda, ia akan tersesat di persimpangan. Para arif memperlakukan tanda seperti surat yang sudah dibaca. Mereka tidak menyimpannya sebagai harta. Mereka tidak memajangnya sebagai bukti. Mereka membacanya, bersyukur, lalu melupakannya. Karena tujuan bukanlah tanda, melainkan zat yang memberi tanda. Kelekatan kepada guru juga termasuk ujian yang sangat halus. Guru adalah rahmat, penunjuk jalan, dan wasilah. Namun ketika guru dijadikan sandaran terakhir, ketika rasa aman lebih tertambat pada sosok daripada kepada Allah, maka kelekatan itu mulai mengeras. Murid sejati mencintai guru karena Allah, bukan menggantikan Allah dengan guru. Banyak yang berhenti tumbuh karena terlalu nyaman di bawah bayang-bayang gurunya. Ia merasa telah cukup selama berada dalam lingkaran tertentu. Ia membela pemahaman, membela simbol, bahkan membela guru dengan ego yang sama seperti orang dunia membela kepentingannya. Di sini, spiritualitas berubah menjadi loyalitas buta. Para guru sejati justru berusaha melepaskan murid dari ketergantungan. Mereka tidak ingin murid berhenti pada mereka. Mereka ingin murid menembus mereka dan sampai kepada Allah. Jika seorang murid semakin melekat kepada sosok, bukan semakin luruh di hadapan Allah, maka ada yang keliru dalam perjalanan itu. Ilmu, tanda, dan guru adalah Allah. Mereka diperlukan, tetapi tidak boleh dijadikan tujuan. Setiap alat yang dijadikan tujuan akan berubah menjadi hijab. Semakin halus alat itu, semakin tipis pula hijabnya, dan semakin sulit ia dikenali. Makrifat menuntut keberanian untuk melepaskan semua pegangan, bahkan pegangan yang paling mulia. Bukan berarti meninggalkan ilmu atau guru, tetapi melepaskan ketergantungan batin kepadanya. Ilmu tetap dipelajari, guru tetap dihormati, tanda tetap disyukuri, namun hati tidak berhenti pada semua itu. Di titik ini, perjalanan menjadi semakin sunyi. Tidak banyak yang bisa diandalkan. Tidak banyak yang bisa dijadikan pembenaran. Yang tersisa hanyalah kejujuran yang telanjang di hadapan Allah. Dan hanya mereka yang berani kehilangan sandaran inilah yang bisa melangkah ke tahap terakhir. Pada titik terakhir ini, tidak ada lagi yang bisa dibanggakan, tidak ada lagi yang bisa dijadikan sandaran. Semua yang sebelumnya tampak mulia, amal, rasa, cahaya, ilmu, tanda, bahkan guru, telah dilepas satu persatu. Yang tersisa hanyalah kehampaan yang jujur. Inilah fase yang paling ditakuti sekaligus paling menentukan, kehancuran total diri di hadapan Allah. Kehancuran ini bukan berarti kehilangan iman, bukan pula terjatuh ke dalam keputusasaan. Justru sebaliknya, inilah runtuhnya semua klaim palsu tentang diri. Runtuhnya perasaan, aku tahu, aku dekat, aku telah berjalan jauh. Semua identitas rohani luluh, semua pencapaian batin terasa tak bermakna. Yang ada hanyalah kesadaran telanjang, aku tidak punya apa-apa, aku bukan siapa-siapa. Disinilah kejujuran mutlak dimulai. Tidak ada lagi upaya memperindah batin, tidak ada lagi topeng kerendahan hati, tidak ada lagi usaha untuk merasa baik di hadapan Allah. Hamba berdiri apa adanya, dengan segala kefakiran, ketidaklayakan, dan kelemahannya. Bukan kefakiran yang dibuat-buat, tetapi kefakiran yang disaksikan dengan jelas. Banyak orang mundur sebelum sampai di sini. Mereka takut kehilangan rasa aman, takut kehilangan makna, takut kehilangan pegangan. Padahal selama masih ada sesuatu yang digenggam, selama masih ada sesuatu yang dibela, selama masih ada sesuatu yang ingin dipertahankan, maka kehancuran total belum terjadi. Dan tanpa kehancuran ini, makrifat sejati tidak pernah benar-benar terbuka.
Kehancuran total adalah ketika seseorang tidak lagi menuntut apapun dari Allah. Ia tidak menuntut rasa, tidak menuntut kedekatan, tidak menuntut pencerahan. Ia hanya ada dalam kepasrahan yang sunyi. Jika diberi, ia bersyukur. Jika diambil, ia menerima. Tidak ada tawar-menawar batin, tidak ada agenda tersembunyi. Di fase ini, ibadah tidak lagi dilakukan untuk mencapai sesuatu. Ia dilakukan karena memang itulah tempat seorang hamba. Solat bukan lagi sarana mencari rasa kusyuk, zikir bukan lagi jalan mengejar cahaya. Semua dilakukan dalam keadaan kosong dari klaim. Dan justru dalam kekosongan inilah kehadiran Allah terasa paling nyata, tanpa bentuk, tanpa sensasi, tanpa definisi. Kejujuran mutlak membuat seseorang berhenti menilai dirinya dan orang lain. Ia tidak lagi sibuk mengukur makam, tidak lagi membandingkan perjalanan. Ia sadar bahwa semua ukuran runtuh di hadapan Yang Maha Ada. Yang tersisa hanyalah rahmat Allah yang meliputi segalanya, termasuk dirinya yang rapuh. Orang yang sampai pada kehancuran ini biasanya tidak tampak istimewa di mata manusia. Ia berjalan biasa, berbicara sederhana, dan hidup apa adanya. Tidak ada aura yang ingin ditonjolkan, tidak ada kedalaman yang ingin diperlihatkan. Bahkan seringkali ia tampak seperti orang awam. Tetapi di dalam batinnya, tidak ada lagi perlawanan kepada Allah. Inilah puncak ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bukan ketenangan karena mengerti, tetapi ketenangan karena menyerah sepenuhnya. Bukan ketenangan karena merasa dekat, tetapi ketenangan karena tidak lagi memisahkan diri dari kehendaknya. Di sini, makrifat tidak lagi menjadi topik, tetapi menjadi keadaan yang tak terucap. Dan di titik inilah perjalanan seakan berakhir, sekaligus baru benar-benar dimulai. Karena ketika aku telah runtuh, yang bekerja hanyalah Allah. Hamba tidak lagi berjalan menujunya, tetapi digerakkan olehnya. Inilah rahasia yang tidak bisa diajarkan, tidak bisa dituntut, dan tidak bisa diklaim. Ia hanya bisa terjadi ketika semua telah dilepaskan.